Hai, perkenalkan, aplikasi klinik berbasis web multiplatform dapat digunakan melalui komputer, laptop, maupun handphone Anda, di mana saja, kapan saja. Penasaran dengan aplikasinya? Silahkan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video ini saya akan coba menjelaskan sebuah aplikasi klinik. Apa saja fiturnya? Mari kita lihat ke dalam aplikasi. Login terlebih dahulu, kemudian kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, di sini saya menggunakan administrator. Nah, di sini ada dashboard yang menampilkan jumlah rekapitulasi transaksi dokter, obat, dan pasien yang terdaftar. Kemudian di bawahnya ada statistik kunjungan pasien per bulan dalam tahun yang berjalan. Kemudian di sebelah kanan ada dokter terbaik yang diakumulasi atau di ranking berdasarkan jumlah pelayanan dia melakukan kepada pasien. Kemudian di sini ada baru saja praktik, ini ordering berdasarkan yang paling baru dokter yang melakukan pelayanan. Kemudian di sebelah kanan ada rekap pendapatan jenis vaskes. Di sini pimpinan bisa melihat pemasukan per bulannya, baik itu dari umum dan dari BPJS, masing-masing akan terlihat ya. Kemudian di bawah ini ada baru saja berkunjung. Ini adalah hasil rekapitulasi pendaftaran rawat jalan di menu pendaftaran ini pasien ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada iklan, kalau boleh ditambahkan nanti bisa di custom. Kemudian di sini ada pendapatan per kategori. Dari tindakan berapa, dari dokter, pendapatan penunjang, dan pendapatan obat. Baik, kita lihat di sini sebelah kiri ada beberapa menu. Yang pertama, di sini ada data master ya. Data master ini memiliki master poli, master dokter, tindakan, master diagnosa, administrasi, penunjang, supplier, dan obat. Nah, sebelum melakukan aplikasi ini, memang master itu harus dilengkapi terlebih dahulu, mulai dari master poli. Contohnya di sini ada poli umum, poli skincare, home visit, kebidanan, dan bisa ditambah ya jika ada yang baru. Ini hanya sebagai contoh saja. Ini contoh tambah poli, kemudian masukkan kode poli, contohnya poli 5, poli anak misalnya. Simpan, kemudian dia akan menyimpan. Nah, kita bisa lihat datanya akan masuk ke sini ya. Poli anak. Kemudian selain data master poli, di sini juga ada data master dokter. Master dokter ini ada nama dokter, kemudian tarif basicnya atau dasarnya, tarifnya. Kemudian setelah itu ada tindakan. Master tindakan ini list-list tindakan yang nanti akan dilakukan kepada pasien. Begitupun dengan tarifnya, di sini sudah include, ya bisa dimasukkan. Contoh di sini ada sunat manual, harganya berapa? 500.000. Untuk menambahkannya cukup mudah. Klik tombol tambah, kemudian masukkan keterangannya, tindakannya apa, kemudian tarifnya berapa. Kemudian di sini ada diagnosa. Nah, untuk diagnosa ini tidak ada tarif ya, karena memang ini hanya untuk mendiagnosa pasien terkena apa gitu. Kemudian di sini juga pengkodeannya sudah kita sediakan. Kemudian lanjut ke administrasi. Nah, administrasi ini digunakan untuk ketika ada pasien datang ke klinik, kemudian dia masuknya ke apa? Apakah pendaftaran umum atau pendaftaran cuma berkah? Contohnya ini opsional ya. Kemudian ada pendaftaran tindakan kalau memang ada tindakan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada master penunjang. Nah, penunjang ini kita bisa lihat ada kode, keterangan, harga modal, dan harga jual. Nah, ini dilakukan kepada pemeriksaan pasien nanti pada saat ada pasien ya. Kemudian di sini ada supplier. Ini hanya untuk master supplier yang akan digunakan di obat. Nah, di sini ada kode, nama obat, kemudian satuannya apa, tipenya apa, paten, generik, harga modal, harga jual, kemudian ada stok ya, quantity, dan expired date atau tanggal kadaluarsanya. Untuk menambahkannya cukup mudah, sama seperti sebelumnya, klik tombol tambah di sini, kemudian kita tentukan ya, isi form obat. Nah, data master selesai, kemudian kita masuk ke menu pasien. Menu pasien ini melakukan manajemen pasien yang daftar ya. Untuk menambahkannya cukup mudah, klik tambah, kemudian di sini masukkan nomor KTP, nama pasien, nomor BPJS jika ada, kemudian jenis kelamin, golongan darah, dan lain sebagainya ya. Terus diisi, kemudian simpan kalau sudah. Nah, kemudian setelah pasien ditambahkan,
maka kita bisa melakukan pendaftaran. Nah, di sini kebetulan baru pendaftaran rawat jalan ya, rawat jalan. Untuk rawat inap itu lagi diproses, lagi diprogres ya fiturnya. Untuk melakukan pendaftaran, klik tombol tambah. Kemudian cari pasiennya. Contoh di sini saya akan mendaftarkan Tigreal ya. Nah, di sini secara otomatis dia akan mendeteksi ini pasien umum atau BPJS. Kemudian tanggal lahirnya kapan dan riwayat rekam medisnya sudah ada atau belum. Di sini terhitung 1 karena sebelumnya pernah datang ya, pernah mendaftar. Kemudian kita tentukan tanggal, jamnya, keluhannya, contohnya nyeri punggung. Tipe vaskes umum atau BPJS silahkan ditentukan. Nah, kemudian di sini administrasi kita bisa pilih pendaftaran. Contoh sini tindakan ya, untuk melakukan tindakan. Di sini juga bisa lebih dari 1 ya. Contoh ini bisa 2. Nah, kemudian poli tujuannya kita tentukan umum atau yang mana, silakan contoh poli anak. Poli umum deh, karena ini nyeri punggung. Kemudian dokternya tentukan, dokter siapa. Di sini sudah ada beberapa ya dari master tadi. Kemudian simpan. Nah, setelah menyimpan pendaftaran, maka kita bisa mencetak formulir pendaftaran tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini hasil cetaknya sudah otomatis untuk ukuran A4 ya. Sini ada kop surat, ini bisa di custom. Dan di sini secara otomatis terisi ya. Kemudian untuk cetak bisa klik cetak di sini. Nanti akan tercetak. Nah, ini A4. Ini portrait ya harusnya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti outputnya. Kemudian lanjut, pendaftaran sudah, maka selanjutnya ada pemeriksaan. Nah, contoh pasien yang tadi kita diagnosa terlebih dahulu. Nah, ini nanti diisi oleh dokter. Kemudian di sini masukkan diagnosanya, kolera misalnya, kemudian sigelosis dan lain sebagainya, silahkan disimpan kalau sudah. Kemudian setelah menyimpan data diagnosa, lanjut ke tindakan. Nah, ini tindakan apa saja yang dilakukan oleh dokter. Contohnya ini karena nyeri punggung. Ada nggak pijat? Nggak ada ya. Ya sudah, kita ambil contoh saja. Ini. Kemudian medikasi sedang. Nah, cukup 2 ya. Kemudian setelah tindakan dimasukkan, lanjut ke penunjang. Nah, barangkali ada penunjang, contohnya di sini ada promo swab, paket, dan lain sebagainya ya, boleh disimpan. Kemudian di obat. Nah, di obat ini kita bisa tambahkan obat. Apa saja obat yang dibeli atau ya dibeli oleh pasien ini, contoh ini beli 2, kemudian catatan dari dokter diminum 3 kali sehari contohnya. Kemudian obat yang lainnya Ambroxol beli 5, 3 kali 1, kemudian tambah lagi Penastan beli 10, 3 kali 2. Nah, maka akan terlihat seperti ini untuk obatnya. Secara otomatis dia akan terhitung subtotalnya berapa dari harga jual dikali kuantiti. Kemudian setelah selesai bisa kita lanjutkan ke billing. Nah, ini ke pembayaran ya. Nah, di sini sudah tampil nota atau invoice. Totalnya sekian ya 214.000. Kemudian contoh bayarnya uangnya 250.000. Secara otomatis nanti kembaliannya akan terhitung dan kita bisa simpan. Kemudian setelah simpan, kita juga bisa mencetaknya, cetak nota ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah billing di sini ada menu apotik ya, menu apotik. Nah, di sini layaknya seperti aplikasi point of sale, kita bisa menggunakan keyboard ya. Di sini sudah bisa support keyboard. Ketika kita menekan F8 maka akan muncul pencarian barang. Contoh beli ini 2, kemudian Acetaminophen 3, Asivar 1, Asivar Cream. Nah, setelah ditambahkan maka secara otomatis di sini sudah masuk ya ke keranjang dan terhitung total pembayarannya. Kemudian ketika kita ingin merubah bisa langsung simpan jadi 2, total akan tertambah. Kemudian kita pembelinya contoh
umum, misalkan ini yang pembeli lewat, pilihlah umum. Tapi kalau memang pasien, silahkan dipilih pasiennya. Nah, ini kita simulasikan pembeli umum ya, yang lewat atau jual obat bebas. Kemudian kita masukkan uang yang dibayarkannya 350.000, kembalian 4.000. Kemudian setelah di input kita bisa bayar ya. Nah, maka akan langsung muncul faktur seperti ini dan kita juga bisa mencetaknya. Nah, jadi nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini siap dicetak di printer POS 80 ya, 80 mm. Udah bagus. Kemudian setelah itu nanti keranjang akan kosong kembali. Kemudian bisa melakukan transaksi seperti biasa. Nah, di sini ada menu laporan. Menu laporan ini terdiri dari beberapa ya. Contoh di sini ada histori penjualan apotik. Nah, di sini kita bisa lihat keseluruhan ya. Ini selama keseluruhan sudah berapa laba kotor dan laba bersih, ini secara otomatis terhitung ya. Dan ini adalah tabel detailnya. Kemudian kita juga bisa lihat faktur yang dari hari-hari sebelumnya bisa kita cetak, kurang lebih seperti ini outputnya. Nah, ini yang tanggal 4 bulan 6 ya. Kemudian kita juga bisa filter, contoh pendapatan kemarin sampai hari ini berapa, bisa kita tampilkan. Nah, maka baru satu tadi aja transaksi kita coba penjualan umum ya, obat. Kemudian kita bisa reset kembali. Nah, selain itu juga ada laporan kunjungan harian, laporan pendapatan dokter, kurang lebih seperti ini. Ini kunjungan harian ya. Secara otomatis dia akan menghitung hari ini siapa saja yang datang ke klinik. Nah, di sini akan terlihat detail ya, datang tanggal 9 dan total tagihannya sekian. Kemudian di sini ada laporan pendapatan dokter. Ini bisa kita lihat dari 2021 nih, 1 tahun misalnya ya. Nah, 1 tahun dokter-dokter tersebut pendapatannya bisa terlihat di sini. Kemudian ada laporan pendapatan tindakan. Tindakan contoh ya, kita masukkan 1 tahun dari 2021 ke 2022. Nah, ini tindakan apa saja yang dilakukan di aplikasi ini ya, di klinik. Bisa kita lihat di sini pemasangan NGT dilakukan 2 kali ya, 100.000. Kemudian di sini ada pendapatan obat. Nah, pendapatan obat di sini kita bisa lihat contoh 1 tahun terakhir lagi. Nah, ini Alkodrops pendapatan kotorannya segini, pendapatan bersihnya 20.000. Begitu. Kemudian lanjut ke penunjang. Ini sama saja sih. Tampilkan. Nah, ini dia itulah overview dari aplikasi klinik ya, mulai dari pendaftaran pasien, data master, pendaftaran pasien ya, transaksi pemeriksaan, kemudian ada billing, kemudian ada apotik, penjualan obat, dan sampai laporan NF pendapatan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika tertarik boleh ya dikontak di deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.